Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falah Mulan Albaro, mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Pakuan semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai teknologi reproduksi sebagai tugas proyek pengganti ulangan akhir semester mata kuliah Biologi Reproduksi. Tujuan pembelajaran kita kali ini, seperti yang bisa dilihat di atas, adalah untuk memahami konsep dasar, prosedural, dan juga pengaplikasian bioteknologi reproduksi dalam kehidupan sehari-hari, seperti superopulasi, inseminasi buatan, dan lain untuk mendongkrak mutu genetik ternak, seperti itu. Tapi sebelum masuk ke dalam pengertiannya dan lain-lain, masuk dalam materi, mari kita lihat terlebih dahulu video berikut ini. Inilah suasana los daging sapi yang berada di pasar tradisional Rejowinangun, Kota Magelang, Jawa Tengah yang tampak lengang dan tanpa aktivitas jual beli. Usai belasan pedagang melakukan aksi mogok berjualan pada Kamis pagi. Aksi mogok berjualan ini dilakukan selama 3 hari ke depan seiring kelangkaan sapi dan terus meroketnya harga daging sapi. Sebelumnya harga daging sapi dijual Rp135.000 per kilonya. Jika teman-teman memperhatikan cuplikan video tadi, tentunya teman-teman sadar bahwa dalam video tersebut terdapat suatu fenomena. Fenomena apa? Jadi dalam video tersebut terdapat fenomena para penjual daging di pasar melakukan aksi mogok berjualan dan alasannya cukup ironis. Mereka mogok berjualan bukan karena mereka tidak membutuhkan uang, namun karena kelangkaan stok daging sapi dan juga meroketnya harga daging sapi tersebut. Nah, teman-teman perlu kita sadari bahwa hal tadi menjadi bukti nyata tantangan yang sedang kita hadapi, adanya kesenjangan tajam antara laju konsumsi daging sapi nasional dengan lambatnya produksi lokal tanah air. Akibatnya lagi apa sih? Kita tinggi ketergantungan dari daging sumber impor, menjadikan kedaulatan pangan kita itu sangat rentan dengan fluktuasi ekonomi global. Lantas solusinya apa? Merujuk pada literatur dari Lestari dan Ismaya pada tahun 2022, upaya peningkatan mutu genetik dan peningkatan produktivitas ternak sudah tidak dapat menggunakan metode lama. Kita tidak dapat mengandalkan reproduksi alami karena makan waktu yang lama. Disinilah bioteknologi reproduksi yang akan kita bahas hadir sebagai solusi strategis untuk meningkatkan dan mempercepat populasi sapi pedaging yang pada akhirnya guna demi mewujudkan swasembada daging nasional. Oleh karena itu, mari langsung kita bahas materinya. Pertama-tama, mari kita ketahui bersama terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan teknologi reproduksi. Jadi, teknologi reproduksi adalah sekumpulan metode, teknik, ataupun intervensi biologis yang dimanfaatkan untuk membantu meningkatkan proses perkembangbiakan suatu organisme. Nah, di sini kita akan membahas mengenai 5 hal, yaitu inseminasi buatan, superopulasi, transfer embrio, fertilisasi in vitro, dan kriopreservasi. Nah, mari kita lanjut ke materi yang pertama, bagian yang pertama yaitu inseminasi buatan. Nah, yang pertama adalah IB. Yang dimaksud dengan IB atau inseminasi buatan adalah proses memasukkan spermatozoa dari pejantan unggul ke dalam saluran reproduksi betina guna mengakselerasi mutu genetik. Jadi, dengan kita melakukan IB ini, kita dapat mempercepat pertemuan antara spermatozoa dengan oosit atau sel telur. Seperti itu, teman-teman. Dan keunggulannya apa sih? Kenapa perlu digunakan IB ini? Dengan adanya IB ini, kita dapat menghasilkan anakan-anakan yang unggul, teman-teman, seperti itu. Karena kita melakukan seleksi ketat terlebih dahulu pada awalnya. Pada sapi donor, kita melakukan seleksi dengan seleksi uji juriat. Nah, uji juriat ini kita tidak melihat sapinya, tapi yang kita lihat adalah bagaimana produksi susu dari anakan-anakan sapi tersebut. Apakah produksi susu dari anakan-anakan sapi tersebut bagus atau tidak, seperti itu. Dan selain itu, ada keuntungan yang lain, ada hal yang bisa kita pertimbangkan seperti efisiensi masif. Dengan adanya IB ini, satu straw yang berisikan jutaan sperma dari satu sapi bisa membuahi ribuan sel telur, seperti itu, teman. Jadi dengan ini kita bisa melakukan efisiensi, seperti itu. Lalu yang ketiga itu adalah pencegahan penyakit. Kita dapat mencegah penyakit yang berkemungkinan akan masuk ketika melakukan reproduksi secara alami. Hmm.
Selanjutnya, tahapan yang kedua adalah superovulasi. Superovulasi adalah tahapan yang bertujuan untuk membuat induk betina mengeluarkan sel telur yang lebih banyak dibandingkan metode biasa atau secara alami. Nah, pada tahapan ini ada dua hal yang kita harus perhatikan. Yang pertama itu satu, sinkronisasi estrus. Jadi, kita menggunakan perangkat seperti CIDR untuk menyamakan siklus birahi mereka, siklus birahi sel. Tujuannya itu agar waktu ovulasi bisa diprediksi. Nah, yang kedua itu stimulasi hormonal. Setelah siklus birahinya sama, kita akan memberikan hormon FSH untuk merangsang pertumbuhan banyak sel telur. Akibatnya, dalam sekali ovulasi kita dapat banyak sel telur. Tahapan selanjutnya atau tahapan ketiga adalah transfer embrio. Transfer embrio adalah pemindahan embrio dari sapi betina donor ke sapi betina resipien. Nah, pada tahapan-tahapan sebelumnya, seperti inseminasi buatan, kita memasukkan sperma, lalu pada tahapan superovulasi, kita membuat pengeluaran sel telur yang lebih banyak, maka akan terbentuk embrio. Namun, embrio ini tidak dikembangbiakan, tidak dilanjutkan prosesnya di rahim sapi donor. Jadi, ada beberapa hal yang kita harus lakukan atau kita harus perhatikan. Yang pertama itu ada flushing. Flushing adalah proses pemanenan embrio. Jadi, pada hari ketujuh, pada rahim akan dibersihkan, lalu akan diambil embrionya dalam bentuk cairan yang nanti akan dilanjutkan dengan evaluasi. Evaluasi itu apa? Jadi, ketika telah dihasilkan, ketika kita sudah dapat embrionya, maka kita akan membawa embrio tersebut ke dalam lab. Kita akan perhatikan, kita akan lihat apakah embrio tadi sesuai dengan standar atau tidak, seperti itu. Ataupun kita akan perhatikan hal ketiga. Hal ketiga itu ada penyelamatan. Jadi, jika ada embrio yang belum matang, embrio yang belum matang tadi atau prematur yang lain, kita akan lakukan kultur, kita akan perkembangbiakan terlebih dahulu. Lalu, jika memang embrio-embrio tadi telah dipilih dan serasa sesuai dengan standar, maka akan dimasukkan ke dalam straw. Tahapan selanjutnya atau tahapan yang keempat adalah fertilisasi in vitro. Nah, pada tahapan ini fertilisasi in vitro berbeda dengan tahapan-tahapan sebelumnya. Tahapan-tahapan sebelumnya itu membahas mengenai fertilisasi in vivo. Fertilisasi in vivo adalah fertilisasi yang dilakukan secara langsung di dalam tubuh sapinya, berbeda dengan fertilisasi in vitro ini, yaitu fertilisasi yang dilakukan di dalam lab. Jadi secara rekayasa oleh kami dibantu seperti itu. Nah, pada tahapan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, ovum pick up atau pengambilan sel telur. Nah, pengambilan sel telur ini bisa secara langsung ataupun melalui koleksi sel telur yang ada di peternakan tersebut. Nah, setelah pengambilan tersebut, maka akan dilakukan maturisasi hingga siap untuk dikawinkan. Nah, pada hal yang kedua yang harus diperhatikan itu adalah fertilisasi. Jadi, kita pun akan mempertemukan sel telur dengan sel sperma untuk pembuatan embrio seperti itu. Nah, jika memang berhasil, maka embrio tadi akan dilakukan kultur pendewasaan, diinkubasi embrio dalam medium buatan hingga fase blastosis dan siap untuk didonorkan pada sapi resipien. Tahapan kelima atau tahapan yang terakhir adalah kriopreservasi atau pengawetan jangka panjang. Jadi, embrio matang, sperma ataupun semen berkualitas akan dikemas dalam straw plastik berukuran mikro dan dilakukan pendinginan. Lakukan pendinginan dengan cara akan dimasukkan ke dalam tangki nitrogen cair yang bersuhu minus 196 derajat. Nah, ini guna untuk menghentikan atau membuat mereka dalam keadaan dorman seperti itu. Nah, secara singkatnya, alur transfer embrio in vivo itu seperti yang ada di atas. Nah, pada tahapan pertama, pada tahap awal, kita akan melakukan seleksi donor. Lalu, jika kita telah mendapatkan seleksi donor, maka akan lakukan sinkronisasi estrus untuk donor betina. Nah, setelah itu, maka akan dilanjutkan dengan inseminasi buatan. Kita memasukkan sperma ke saluran reproduksi betina.
dan akan dilanjutkan dengan stimulasi hormon FSH untuk memperbanyak sel telur yang dilakukan oleh donor betina tersebut. Maka akan terjadilah pembuahan atau pembuatan embrio dalam rahim tersebut. Maka selanjutnya akan melakukan proses pemanenan. Setelah hari ketujuh akan dilakukan proses flushing, lalu akan dibawa ke dalam lab untuk dicek apakah sudah sesuai standar atau tidak. Jika memang sudah sesuai standar, maka akan dimasukkan ke dalam kemasan straw berukuran mini. Nah, setelah itu maka akan lakukan kriopreservasi terlebih dahulu atau pengawetan jangka panjang. Jika sudah pengawetan jangka panjang, maka embrio tersebut siap untuk didistribusikan. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai dampak ataupun manfaat dari teknologi reproduksi yang telah kita sebutkan, yang telah kita bahas sebelum-sebelumnya. Nah, ada beberapa manfaat atau dampaknya, seperti percepatan mutu genetik. Dengan ini, kita dapat menghasilkan keturunan unggul secara eksponensial dalam waktu yang singkat. Selain itu, terdapat efisiensi reproduksi. Kita dapat mengoptimalkan potensi betina unggul untuk memproduksi puluhan embrio per tahun. Nah, selain itu juga ada konservasi plasma nutfah. Nah, kita dapat mengamankan materi genetik lokal maupun global dari ancaman kepunahan. Kesimpulan dan pembelajaran kita kali ini adalah dengan adanya 5 pilar tadi atau 5 teknologi reproduksi seperti inseminasi buatan, transfer embrio, superpopulasi, fertilasi in vitro, kriopreservasi, terbukti secara empiris dapat mempercepat perbaikan mutu genetik, meningkatkan kapasitas produksi daging dan susu, serta menjadi fondasi utama dalam mewujudkan ketahanan pangan hewani. Ini menjadi solusi dari permasalahan yang kita bicarakan di awal tadi. Nah, mungkin itu saja materi atau pembelajaran yang dapat saya sampaikan pada fase kali ini, pada kegiatan kali ini. Kita akan bertemu di tugas-tugas selanjutnya. Oleh karena itu, terima kasih dan daftar pusakanya akan saya lampirkan di belakang. Dan bye-bye, sampai ketemu selanjutnya.